Banten, ayo kita majukan Banten kita. Orang Banten, ayo kita bangun Banten kita. Janganlah bermalas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ala Allah wa minallah wa fillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Al-ayah. Wa qala Rasulullah SAW, ta'alamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhama. Wa qala kaidah usul fikih kama qala Syekh dari NU. Al-muhafazatu ala qadimis sarikh wal akhzu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi yang lebih baik lagi, Kiai. Alhamdulillah pada hari ini saya dijadikan apa ini namanya? Keynote speaker ya. Alhamdulillah saya manfaatkan acara ini untuk ajang silaturahim. Tanpa diduga, tanpa dinyana, ketemulah dengan tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh, para sejarah, ahli sejarah. Ya. Berarti ini harus dirawat ini orang-orang ini. Ya. Jangan dimatiin biar mati sendiri aja. Ya. Dia yang menguasai sejarah Banten segala macam beliau. Setuju? Baiklah para hadirin. Kunci ayat yang saya bacakan tadi itu surat Al-Baqarah 30. Yang saya pahami dari kalimat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mau menciptakan makhluk yang namanya manusia, yang kemudian ternyata Adam. Para malaikat dan makhluk yang lain saat itu protes. Yang saya pahami nih, Pak Kiai, yang saya pahami. Protes dengan kalimat qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku. Para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada pada saat itu berkata, ya Tuhan kami, apakah engkau mau menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan, berbuat keonaran, bahkan wa yasfiku dima, akan saling menumpahkan darah. Kayaknya malaikat ini sok tahu nih ya. Sok tahunya. Cek orang Cianjur mau culudur ya malaikat. Kata bahasa sejarah Bantennya apa tuh? Nyelutak. Nah, pas kok. Apa jadi? Nyelutak berarti malaikat. Sehingga ditutup oleh kalimat ujungnya memang begitu. Menghantam nyelutaknya itu. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Tadi semacam saya ingin saya pahami penolakan malaikat. Ada rencana mau menciptakan Adam manusia. Dijelaskan lagi. Apakah engkau mau menciptakan makhluk yang berbuat keonaran, kerusakan, bahkan saling membunuh. Dan malaikat yang saya pahami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kami malaikat nih selalu mensucikan engkau, mentaati engkau. Artinya mau dibikin apa sih dunia ini? Kami siap melaksanakannya gitu. Tapi dihantam oleh Allah. Dengan hak prerogatifnya, dengan hak apa? Absolutismenya.
Inni a'lamu mala ta'lam. Aku lebih tahu dengan segala apa yang kau nggak tahu. Dan ternyata memang tuh. Di dunia ini setelah Adam ada nabi-nabi, rasul-rasul, para wali, para ulama. Yang brengseknya juga banyak gitu kan ya. Sehingga saya kutip coba nih di surat Al-An'am 116. Ada ayat wa in tuti aksaroman fil ardi yudiluka an sabilillah. Ada yang tahu artinya? Wahai Muhammad, seandainya kamu mengikuti pendapat orang banyak di muka bumi ini, mereka orang banyak pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang ditegur itu Rasulullah. Manusia pilihan. Yang gelarnya sidik, amanah, tabligh. Awas Muhammad, kamu jangan ikut-ikutan pendapat orang banyak. Mereka pasti menyesatkan. Itu kalimat baru koma itu. Seolah-olah ada pertanyaan tuh dari benak saya. Kenapa orang banyak tuh pasti menyesatkannya? Dijawab tuh lanjutan ayatnya. Iya tabi'una illa dzon. Wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka orang banyak tuh hanya mengikuti zon, perkiraan, persangkaan, asumsi, barangkali, mudah-mudahan. Zon itu. Iya tabi'una illa dzon. Karena mereka orang banyak itu hanya mengikuti zon. Tadi itu zon itu bisa diterjemahkan asumsi, barangkali, mudah-mudahan. Kalau saya pinjam istilah Sunda, melaksi kisugan, dina tanah meren. Dicebor ku cai mudah-mudah. Jadi pohon apa itu? Jadi tangkal aur-auran. Bijinya biji sugan, ditanam. Medianya tanahnya, potnya itu. Tanah meren, meren. Bukan berem, meren. Dicebor ku cai mudah. Kira-kira tumbuh pohon apa itu? Pohon aur-auran. Alias acak-acakan. Ya ternyata kita ini. Bukti. Kita berada di jurang liberalisme sekarang. Pak Topik. Untuk naik ke sila keempat sekarang ini susah betul. Untuk kembali ke musyawarah. Yang musyawarah itu harus dilakukan oleh para ahli. Tadi di ujung sila keempat apa? Kan prinsip demokrasi one man punya nilai satu kan? One man, one vote. Pantas di Quran mengatakan, hai Rasulullah, hai Muhammad, kamu jangan ikuti pendapat orang banyak. Mereka pasti menyesatkan kamu. Karena mereka hanya mengandalkan asumsi barangkali, mudah-mudahan. Bahkan di ujung ayatnya, wa innum ila takhrusun. Wa innum ila takhrusun. Dan sesungguhnya mereka hanya mendustakan agama, mendustakan wahyu. Naudzubillah. Kenapa kita ini masih senang dengan demokrasi ya? Ayo kita berjuang kembalikan sistem kita ke Pancasila. Jangan ngomong Islam dulu deh. Hah? Kembalikan ke Pancasila, setuju? Itu saya kira udah mulai kebayang tuh ya. Betapa nistanya sistem demokrasi. Penciptanya juga dari datangnya dari mendingan kembalikan ke Musa dalam permusyawaratan top itu. Emang yang menciptakan Pancasila itu saran-sarannya, masukannya dari para ulama. Dirangkum oleh Bung Karno. Saya pernah baca buku tipis, tulisan Bung Karno. Judulnya Kronologis Terciptanya Pancasila. Di bawahnya dalam kurung oleh Bung Karno. Saya lebih fokus ke kalimat penutupnya tuh di halaman terakhir. Dicetak agak lebih tebal. Beda hurufnya dengan huruf yang lain. Ada yang hafal nggak? Kalimat Soekarno di buku itu. Ada yang hafal nggak? Emang kayaknya buku itu sejak tahun 90 nggak ada.
dimusnahkan kayaknya. Begini kalimatnya, insya Allah masih hafal. Pernah saya cross check, bahkan konfirmasi kepada menantunya di gedung MPR sama almarhum. Ketika saya bacakan barangkali karena Pak Taufik tadi mengakunya hafal buku itu. Mohon koreksi saya Pak Taufik. Saya hanya hafal ujungnya aja tuh. Tulisan khusus itu. Silakan pakai gitu. Aku gali, aku ciptakan. Gayanya kayak gaya Soekarno ya. Sambil ngepel gini ya. Rada kaismuan emang rada. Saya ulangi. Aku gali, aku ciptakan Pancasila ini sebagai jembatan emas menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Taufik Kimas waktu itu di kantornya di sana di MPR. Langsung ngacungin jempol dua-duanya. Pas Pak Kiai, nggak kurang lebih.